Di chapter sebelumnya Tintin panik karena anjingnya, Snowy, diculik. Yuk kita teruskan ceritanya. Tintin menelepon resepsionis hotel dengan panik. Ia memberitahu bahwa anjingnya Snowy telah diculik oleh seseorang. Tintin meminta agar tidak ada seorang pun yang diizinkan meninggalkan hotel sebelum masalah ini diselesaikan. Resepsionis menyebutkan adanya detektif hotel dan Tintin pun setuju untuk bekerja sama dalam menyelidiki kasus ini. Setelah menutup telepon, Tintin mulai kebingungan. Dia menghadapi dilema besar, jika dia tidak membayar hidup Snowy bisa dalam bahaya, tetapi jika dia menyerah pada tuntutan penjahat itu berarti dia tunduk pada kejahatan. Dia berjalan mondar-mandir di dalam kamar hotelnya berusaha memikirkan tindakan terbaik untuk menyelamatkan Snowy tanpa menyerah pada pemerasan. Di tengah kegelisahannya terdengar suara ketukan di pintu. Tintin segera menghentikan langkahnya dan dengan penuh harap dia mengizinkan orang di luar untuk masuk. Dia berharap ini adalah detektif hotel yang datang untuk membantunya mendapatkan kembali Snowy. Seorang pria bertubuh besar masuk ke dalam kamar. Orang itu mengonfirmasi bahwa dia adalah detektif hotel bernama Mike McAdam. Dengan percaya diri dia menyatakan bahwa dia tidak mudah dikelabui dan langsung bisa menebak bahwa Tintin merasa kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Tintin masih terkejut dengan kedatangan detektif itu, hanya bisa menyapanya dengan sedikit gugup. Dengan penuh percaya diri Mike McAdam bertanya apakah dia bisa segera memulai penyelidikannya. Tintin berharap besar kepada detektif ini dan mengharapkan keahliannya bisa segera memberikan petunjuk tentang keberadaan Snowy. Mike McAdam mulai menganalisis kejadian dengan sangat detail. Dia menyimpulkan bahwa penculik masuk ketika Snowy sedang tidur kemudian membiusnya dengan kloroform sebelum memasukkannya ke dalam karung. Dengan keahlian yang luar biasa, McAdam bahkan bisa memperkirakan usia penculik, cara bicara, jenis rokok yang dihisap, hingga warna kaos kaki yang dikenakan. Dia juga mencatat bahwa penculik ini memiliki tato di lengan kirinya. Tidak berhenti di situ, McAdam juga menemukan bahwa kaki kanan penculik agak pincang karena luka lama. Dia bahkan mengetahui bahwa kakek penculik itu pernah mengalami kejadian mengenaskan dengan suku Indian Sioux dan bahwa penculik ini tidak menyukai sup sarang burung. Tintin hanya bisa terkejut dengan detail luar biasa yang diberikan oleh detektif ini. Dengan penuh keyakinan Mike McAdam mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 1 jam dengan membawa Snowy. Keyakinannya membuat Tintin merasa lebih tenang meskipun dia masih ragu apakah benar-benar akan berhasil secepat itu. Saat McAdam pergi, Tintin tertegun dan kagum dengan betapa tajamnya daya analisis sang detektif. Dia membandingkan McAdam dengan Sherlock Holmes dan merasa beruntung bisa mendapat bantuan dari detektif yang luar biasa seperti ini. 1 jam berlalu dan terdengar ketukan di pintu kamar Tintin. Sesuai janjinya, Mike McAdam kembali dan Tintin dengan penuh harapan segera menyuruhnya masuk. Dengan bersemangat Tintin membuka pintu dan mempersilakan detektif itu masuk berharap bahwa Snowy telah ditemukan dan akan segera dikembalikan padanya. Namun yang terjadi malah mengejutkan Tintin. McAdam membawa seekor anjing hitam panjang yang sama sekali bukan Snowy. Tintin kebingungan dan bertanya-tanya apakah ada kesalahan dalam pencarian ini. Tiba-tiba seorang wanita tua muncul dan langsung menyerang detektif McAdam dengan marah. Dia menuduh McAdam sebagai penculik yang telah mencuri anjing kesayangannya Fritzy. Kondisi menjadi kacau saat wanita itu melampiaskan amarahnya. McAdam terjatuh dan mengerang kesakitan. Tintin hanya bisa menyaksikan kejadian ini dengan terkejut dan bergumam bahwa wanita itu benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya saat menyerang. Setelah McAdam berdiri, dia berkata bahwa yang menyerangnya bukanlah seorang wanita tua tapi seorang laki-laki berumur 22 gram belakang ompong. Tintin semakin ragu karena detektif itu terlalu percaya diri dalam analisisnya yang salah dan ternyata justru membawa anjing yang salah. McAdam yakin bahwa kali ini dia tidak akan gagal.
Dengan penuh percaya diri dia menyatakan bahwa Tintin pasti akan mendapatkan kembali Snowy dalam waktu dekat dan dia akan mencoba lagi untuk menemukan penculik yang sebenarnya. Namun waktu terus berlalu dan Snowy belum juga ditemukan. Tintin kembali mondar-mandir dengan cemas merasa semakin ragu dengan kemampuan detektif yang sudah beberapa kali gagal ini. Setelah beberapa waktu, Mak Adam kembali dengan bangga berkata bahwa dia sangat puas dengan pekerjaannya kali ini. Tapi kemudian dia bertanya dengan santai seolah menganggap pencarian itu hal sepele. Apakah Tintin kehilangan hanya 1 ekor anjing saja? Tintin terpana saat Mak Adam membawa masuk 17 ekor anjing. Dengan penuh kebanggaan detektif itu mengatakan bahwa semua anjing yang dibawanya adalah anjing terah murni. Namun tak satu pun dari mereka adalah Snowy. Akhirnya, Tintin menyerah pada bantuan Mak Adam. Dengan sopan tetapi tegas, dia mengucapkan terima kasih kepada detektif itu dan mengatakan bahwa lebih baik dia menyelesaikan masalah ini sendiri. Dia tak ingin lagi membuang waktu tanpa hasil. Beberapa saat kemudian di luar hotel seorang anak lelaki menjajakan koran pagi. Di suatu tempat, penculik sedang mengamati kondisi sekitar. Melihat sapu tangan putih di jendela, dia dengan puas menyimpulkan bahwa Tintin bersedia membayar uang tebusan. Penculik itu membeli koran dari anak penjajah koran pagi. Dia membeli semua koran dari berbagai perusahaan yang berbeda. Pria misterius berjalan di jalanan sambil membaca surat kabar. Dia merasa lega karena tidak ada berita mengenai penculikan itu yang muncul di koran-koran itu. Dia berasumsi bahwa Tintin belum memberitahu polisi tentang kejadian tersebut, yang berarti rencana dia masih berjalan dengan lancar tanpa gangguan dari pihak berwenang. Pria misterius itu terlihat memasuki sebuah tempat bernama Klub Serba Gelap, tempat bersantai. Dari tulisan di dinding tampak bahwa tempat ini adalah kedok bagi sindikat penyelundupan manusia dan barang untuk kelompok tertentu. Pria itu sepertinya berencana untuk melaporkan perkembangan situasi kepada bosnya mempertimbangkan bahwa Tintin belum bertindak secara resmi kepada polisi. Tintin putuskan cari Snowy sendiri setelah detektif gagal, sementara penculik merasa aman karena Tintin belum lapor polisi. Di chapter selanjutnya Tintin akan melakukan tugas detektif untuk menyelamatkan Snowy.